Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal. Akan tetapi sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam Islam ini kita sudah tahu bahwa dalam setahun itu adalah 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu sudah kita ketahui bersama bahwa bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia itu adalah bulan suci Ramadan. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan di dalam bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia? Sudah kita ketahui bersama juga bahwa dalam seminggu adalah 7 hari. Dan dari 7 hari itu, hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Maka pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal? Ya. Kenapa kok tidak di dalam bulan suci Ramadan yang merupakan bulan suci, bulan paling agung? Begitupun Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Kenapa kok tidak dilahirkan pada hari Jumat yang merupakan hari paling mulia? Tentu, ya, kalau sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan suci Ramadan yang merupakan bulan agung, bulan mulia, kalau sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Jumat yang merupakan hari paling mulia dalam satu minggu, maka orang-orang akan mengatakan, oh kalau begitu berarti kemuliaan Rasulullah itu karena lahir di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Andaikan Rasulullah dilahirkan di dalam bulan suci Ramadan. Dan orang-orang juga mengatakan kalau Rasulullah dilahirkan di hari Jumat, maka pantaslah kalau Rasulullah itu mulia karena dilahirkan di hari mulia. Kalau Rasulullah dilahirkan di dalam bulan suci Ramadan, maka orang-orang pun akan mengatakan, ya pantas saja Rasulullah mulia karena dilahirkan di dalam bulan mulia. Di sini tidak. Rasulullah justru dilahirkan di hari Senin. Ya. Dan dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal, tidak di bulan Ramadan, tidak di hari Jumat yang merupakan hari paling mulia, yang merupakan Ramadan, bulan yang paling mulia. Akan tetapi Rasulullah dilahirkan hari Senin. Rasulullah dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Rasulullah itu, keagungan Rasulullah itu bukan karena hari kelahirannya. Kemuliaan Rasulullah itu, keagungan Rasulullah itu bukan karena bulan kelahirannya. Sekali lagi bahwa kemuliaan dan keagungan Rasulullah itu bukan karena hari lahirnya. Karena Rasulullah dilahirkan di hari Senin, bukan dilahirkan di hari Jumat. Rasulullah dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal, bukan di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga dengan demikian mulianya Rasulullah, keagungan yang dimiliki Rasulullah itu bukan karena hari kelahirannya dan juga bukan karena bulan kelahirannya. Karena Rasulullah bukan dilahirkan di hari yang bukan hari yang mulia. Bukan hari Jumat maksudnya, ya. Rasulullah bukan dilahirkan di bulan yang mulia, bukan dilahirkan di dalam bulan suci Ramadan. Ya, artinya Rasulullah itu kemuliaannya, keagungannya itu memang bidzatihi, dari Rasulullah itu sendiri, dari diri Rasulullah. Artinya kemuliaan dan keagungan Rasulullah itu tidak numpang pada hari yang mulia itu, yaitu hari Jumat. Dan keagungan kemuliaan Rasulullah itu tidak numpang dengan bulan yang mulia itu, yakni bulan suci Ramadan. Akan tetapi justru hari kelahiran Rasulullah itu hari Senin, justru hari Senin itu ikut mulia. Justru Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, jadi bulan Rabiul Awalnya yang ikut mulia. Jadi bukan Rasulullah ikut hari mulia karena kelahirannya, tapi harinya juga ikut jadi mulia karena Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Makanya kita disunahkan untuk berpuasa di hari Senin. Ikut mulia, harinya ikut jadi mulia.
Makanya segala sesuatu jika disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesuatu itu pun akan ikut jadi mulia. Hari Senin karena Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, maka hari Senin pun ikut mulia. Makanya kita disunahkan untuk berpuasa di hari Senin, tidak disunahkan untuk berpuasa di hari Jumat. Begitupun bulan kelahiran Rasulullah, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal di mana Rasulullah dilahirkan pada bulan itu, maka bulan Rabiul Awalnya pun akan ikut menjadi mulia juga, karena kelahiran orang yang paling mulia, karena kelahiran manusia yang paling agung. Maka bulan Rabiul Awal pun menjadi mulia karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi bahwa kemuliaan dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak numpang karena bulan yang agung, tidak, ya. Karena Rasulullah bukan dilahirkan pada bulan suci Ramadan. Justru Rasulullah dilahirkan yang sebelum Rasulullah lahir, bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang biasa-biasa saja, dianggap biasa. Tapi karena kelahiran Rasulullah di dalam bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal pun menjadi mulia karena kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun hari Senin. Maka karena Rasulullah dilahirkan di hari Senin, yang Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan makhluk paling agung, manusia paling mulia, maka hari Seninnya pun juga ikut mulia. Karena di dalamnya dilahirkan orang manusia paling agung dan paling mulia. Maka disunahkanlah kita untuk berpuasa di hari Senin. Maka Rasulullah itu mulia bidzatihi, dengan zatnya sendiri, dengan diri Rasulullah itu mulia memang. Ya, makanya kita berharap mudah-mudahan kita semua yang menjadi umatnya Rasulullah, yang menjadi pengikutnya Rasulullah, mudah-mudahan harapannya kita pun akan menjadi mulia. Maka kalau kita ingin jadi orang yang mulia, maka segala sesuatunya mari kita sandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mulia karena kita bersandar dengan orang mulia. Mudah-mudahan kita menjadi mulia karena kita bersandar dengan makhluk yang paling mulia. Maka daripada itu, meskipun kita hidup di akhir zaman seperti ini, kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang-orang yang hidup di akhir zaman 15 abad setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, baru kita hidup di dunia ini. Maka kita juga bisa menjadi orang beruntung dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad, menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Tidak apa-apa kita yang jauh hidup setelah Rasulullah wafat, meskipun kita tidak bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, tidak bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, tidak seperti sahabat yang bisa melihat Rasulullah secara langsung. Akan tetapi jangan sampai kita berkecil hati. Tapi kita pun meski tidak melihat Rasulullah secara langsung, akan tetapi juga kita masih bisa punya kesempatan untuk menjadi orang yang beruntung. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tuba liman ro'ani wa amana bi. Ya. Tuba liman ro'ani, kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang ro'ani yang dapat melihatku, wa amana bi, dan beriman kepadaku. Jadi kata Rasulullah, beruntung orang yang hidup bersamaku dan melihatku, kemudian orang itu beriman kepadaku. Siapa mereka? Ya tentunya ini adalah para sahabat-sahabat Nabi. Ya, ini para sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah, yang dapat secara langsung melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi kata Rasulullah, tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntung kata Rasulullah, kemudian beruntung, kemudian beruntung. Nah, ini disebut 3 kali oleh Rasulullah. Kalau yang pertama tadi ada disebut 1 kali. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Cuma disebut 1 kali. Tuba, beruntung orang yang melihatku kepada kata Rasulullah dan beriman kepadaku. Akan tetapi berikutnya Rasulullah menyebutkan tuba, summa tuba, summa tuba. Diulangi 3 kali oleh Rasulullah. Beruntung, beruntung, dan beruntung. Lah, siapa mereka yang beruntung? Yang disebut sampai 3 kali ini oleh Rasulullah, yaitu liman lam yaroni, kata Rasulullah. Ialah orang yang tidak melihatku, kata Rasulullah. Ya. Jadi dikatakan beruntung, beruntung, beruntung. Sampai itu 3 kali Rasulullah menyebutkan tuba, summa tuba, summa tuba. Iya, siapa mereka?
liman lam yaroni, ialah orang yang tidak melihatku, kata Rasulullah. Akan tetapi wa amanabi, meskipun mereka tidak melihatku, kata Rasulullah, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Jadi kalau tadi yang pertama disebut beruntung karena orang melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Kemudian beruntung kata Rasulullah ialah orang yang tidak melihatku, kata Rasulullah, akan tetapi beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan ini, termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung, ya, karena kita memang tidak melihat Rasulullah secara langsung, akan tetapi alhamdulillah kita oleh Allah masih dititipkan bisa beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah beruntung. Mudah-mudahan kita beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin Allahumma amin.